nggak tahu ini ada produser dari sinetron ini mempunyai otak atau tidak ya. Harusnya mereka punya empati dan tidak berselancar di atas penderitaan saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengungsi di Semeru. Ada 50 lebih orang meninggal dunia di sana dan ada puluhan ribu sedang mengungsi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kembali saya harus mengungkapkan kegeraman saya atas ulah sekelompok orang. Apa ya saya harus bilang ya? Kalau nggak punya hati, nggak punya empati, nanti mereka tersinggung. Kalau dikatakan tidak mempunyai sense of crisis atau social sense, nanti mereka marah. Nah, ceritanya ini yang tadi ada di cuplikan media, ini orang-orang yang berselancar memanfaatkan bencana meletusnya Gunung Semeru untuk membuat sinetron. Syutingnya di lokasi pengungsian Semeru. Astagfirullahaladzim. Aduh, jujur saya tidak mengerti ya. Ini tanggap darurat belum selesai gitu loh. Dan judul sinetronnya itu sama sekali, norak gitu loh ya. Judulnya Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Apa hubungannya dengan bencana Semeru? Meskipun katanya tokoh utamanya adalah seorang relawan Semeru. Saya nggak tahu ini ada produser dari sinetron ini mempunyai otak atau tidak ya. Harusnya mereka punya empati dan tidak berselancar di atas penderitaan saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengungsi di Semeru. Ada 50 lebih orang meninggal dunia di sana dan ada puluhan ribu sedang mengungsi. Mereka mempunyai rasa kemanusiaan, solidaritas sosial atau tidak sih gitu loh. Nah, ini yang saya katakan orang Indonesia tapi tidak mengamalkan Pancasila. Ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka punya jiwa kemanusiaan gak sih? Kenapa masih mencari uang, memanfaatkan kedukaan orang lain? Saya tidak mengerti nih, katakanlah salah satu produsernya, co-produsernya dari sinetron ini orang Lumajang, so what? Apalagi tidak berizin. Alhamdulillah bupati tidak memberikan izin. Jadi akhirnya memang kita ini berhadapan dengan orang-orang manusia koplak gitu ya. Otaknya itu sudah nggak ngerti nih, hanya memanfaatkan kedukaan, mencari uang, hanya itu. Saya nggak ngerti saya. Kalau katakanlah misalkan sinetron tentang bencana Semeru atau apa, ini enggak. Judulnya coba lihat deh, Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Judul apa kayak gini? Coba. Jadi sahabat Indonesia, saya mohonlah kepada para produser film, penyanyi atau apapun sinetron lah, milikilah sedikit rasa empati. Ada social sense, rasa kepekaan sosial gitu ya. Janganlah di tengah
kedukaan bencana yang masih hangat, kalian mencari keuntungan. Kalau perlu, sisihkan harta Anda, pendapatan Anda untuk membantu mereka. Jangan malah syuting di sana. Saya juga agak heran nih, mengapa mereka bisa masuk ke lokasi bencana, syuting, meskipun akhirnya dibatalkan ya. Tapi kan syuting itu biasanya kan membawa peralatan banyak, kemudian artis-artisnya juga banyak, kenapa tidak dideteksi? Kemudian baru heboh setelah diviralkan di media gitu. Nah, ini menjadi PR dari aparat keamanan di sana untuk tegas gitu loh. Jangan sampai orang-orang yang otaknya koplak ini, nuraninya sudah bengkok ini dibiarkan merajalela. Punyalah sedikit empati kepada korban-korban. Ulurkan tangan, peluk mereka. Jangan berselancar mencari uang di atas kedukaan mereka. Ini yang saya ingin sampaikan pada insan-insan pekerja seni dimanapun. Mudah-mudahan sinetron yang berjudul Terpaksa Menikahi Tuan Muda ini batal gitu, dan saya minta kepada kita semuanya harus berani mempunyai langgam suara yang sama untuk mengecam kelakuan produser, sutradara dan pemain-pemain dari kelompok Terpaksa Menikahi Tuan Muda ini agar menjadi pembelajaran. Jangan menjadi manusia Indonesia yang amoral. Manusia Indonesia sudah ada tuntunannya, yaitu Pancasila. Itu adalah way of life. Itu harusnya terinternalisasi dalam setiap pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Jangan hanya hafal Pancasila, tapi tidak mengamalkan. Ada sila kemanusiaan yang ada dalam beradab di situ. Harusnya kalian mempunyai jiwa kemanusiaan. Ya, itu yang penting. Ini salah satu kita, bagaimana kita membangun peradaban kemanusiaan dengan cara merangkul sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa, setanah air yang sedang mengalami kedukaan. Jangan malah memanfaatkan mereka. Mereka tidak berdaya. Mereka tidak berdaya juga untuk menolak, apalagi mungkin mereka membawa kata BLC atau mungkin ada centeng-centeng aparat mungkin. Tapi mbok ya janganlah. Katakanlah kalian mempunyai izin sekalipun dari malaikat siapapun, janganlah melakukan tindakan kebodohan seperti ini. Saya selalu mengatakan orang bodoh itu nggak bisa kita hindari. Tapi kalau kebodohan yang dipamerkan dengan penuh kesombongan, nah itu baru masalah. Jadi tolonglah kelompok-kelompok siapapun jangan berbuat kebodohan yang dipamerkan di muka publik. Kita harus mencerdaskan bangsa ini dengan kerendahan hati dan kepekaan sosial yang tinggi. Itu saran saya. Dan saya mengapresiasi Bupati, petugas BNPB maupun beberapa tokoh-tokoh yang lain yang mempunyai langgam suara yang sama dengan saya untuk mengecam keras produser dan kru dari sinetron Kampungan. Judulnya Kampungan, Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Pret lah, judulnya gak elegan banget. Jadi udahlah, jadi memang tidak layak. Saya nggak tahu bintang-bintangnya siapa, saya tidak terlalu kenal. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah mereka tidak mempunyai kepekaan sosial. Itu yang ingin saya sampaikan dalam opini saya kali ini. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Saya terima kasih atas semua perhatian dan masukan Anda. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan selamat merayakan hari Natal bagi sahabat-sahabat saya yang Kristen maupun Katolik. Saya berharap damai Natal selalu beserta Anda dan keluarga, dan insya Allah damai juga bersama kita semua bangsa Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa selalu pakai masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya
Rudi SKP.